Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini saya akan menyoroti beberapa berita sekaligus sumber beritanya terkait dengan laporan terkini Bank Dunia, World Bank tentang Indonesia. Nah, Bank Dunia ini memang memiliki sebuah laporan yang disebut Indonesia Economic Prospects. Itu biasa setiap 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau beberapa topik khusus ya. Kali ini edisi Desember 2024 yang dikeluarkan, dirilis beberapa hari yang lalu. Namun kalau kita baca data-datanya memang basisnya cuma sampai sekitar Juni ya. Jadi itu laporan prospek, kondisi terkini dan prospek. Judulnya untuk edisi kali ini Funding Indonesian Vision 2045 ya, 2045. Jadi dia sudah, World Bank sendiri sudah mulai mengikuti tema itu yang biasa diutarakan oleh para petinggi, para pemimpin Indonesia sejak periode kemarin. Nah, kita belum baca laporannya, kita lihat banyak sebenarnya rilis itu karena ini merupakan prospek ekonomi Indonesia, terdiri dari banyak bagian meskipun hanya 49 halaman tapi sangat padat. Nah, beberapa di highlight terutama yang terkait judul ini ya, bagaimana membiayai Indonesia untuk mewujudkan visi 2045 itu. Nah, salah satu yang disoroti kebetulan memang persis berkaitan dengan topik yang sedang hangat saat ini, yaitu soal pajak. Dan jangan lupa meskipun ini dirilis tanggal 17 atau bersamaan lah dengan ketika soal PPN itu diputuskan, tetapi dokumen ini kan tentu sudah ditulis selama beberapa bulan ya. Nah, kita lihat bagaimana media memberitakannya. Silakan dicari di mesin pencarian tentang laporan ini. Banyak media yang memberitakan dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Beberapa media lebih dari satu. Kita ambil yang khusus menyoroti terkait dengan soal pajak. Nah, saya pilih dari bisnis.com ya. Judulnya laporan Bank Dunia, 1 dari 4 perusahaan Indonesia ogah bayar pajak. Itu ditulis tanggal 17 Desember beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu pada malam hari. Kebetulan rilisnya beberapa jam sebelumnya. Itu kalau dibaca, Bank Dunia, World Bank dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa 1 dari 4 perusahaan Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia akibat lemahnya kepatuhan, terutama terkait penghindaran pajak yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan formal. Ini versinya jurnalis ya, tapi memang ada rujukannya di dalam dokumen tersebut. Di dokumen maupun di dalam rilisnya ya, rilisnya ada beberapa bahan paparan. Dilanjutkan oleh bisnis.com yang ditulis oleh jurnalisnya Mbak An-Nasa Rizky Kamalina. Ini penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir. Ini mengutip laporannya. Perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar dan perusahaan yang menghadapi persaingan informal yang kuat. Tertulis dalam laporan tersebut dalam Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2024. Jadi kita highlight ya, ini kita garis bawahi. Penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir. Jadi yang non-eksportir, nah perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar dan perusahaan yang menghadapi persaingan informal yang kuat. Itu dikutip dari laporan tersebut. Nah, kemudian dilanjut lagi, fakta yang terungkap bahwa setengah dari perusahaan melaporkan menyebutkan bahwa mudah untuk menghindari pembayaran pajak. Jadi laporan ini menemukan, mungkin di dalamnya saya belum meneliti lebih jauh, tapi kira-kira menurut laporan ini mereka berarti melakukan entah survei, entah penyelidikan, itu mudah untuk menghindari pembayaran pajak, kata perusahaan yang dieksplor dia ya, dicari tahu dia, khususnya pajak penghasilan, PPh badan maupun pajak pertambahan nilai. Menarik ya. Jadi dua yang terungkap bahwa setengah dari perusahaan melaporkan mudah saja kalau mau menghindari pembayaran pajak, khususnya PPh badan, bukan PPh orang per orang ya.
maupun PPN. Nah, kan agak jarang kita mendengar, meskipun kanal ini sudah beberapa kali mengingatkan bahwa sebetulnya penghindaran pajak PPN itu justru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, selain transaksi informal tentu ya, yang di luar soal shadow ekonomi atau doger ekonomi. Sebenarnya pajak pembayar formal pun bisa, dan ini terkonfirmasi dari laporan ini bahwa mereka menganggap itu tidak terlalu sulit. Nah, padahal banyak orang yang menganggap kepatuhan terlalu rumit. Nah, itu juga jadi alasan lain, banyak yang menganggap kepatuhan terlalu rumit di kalangan usaha kecil, kurang lebih begitu. Tantangan ini dinilai mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak atau kurangnya insentif untuk kepatuhan sukarela yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak tax moral. Untuk itu, lembaga internal tersebut dikutip oleh bisnis.com mendorong administrasi perpajakan Indonesia yang memiliki peluang besar dalam memperkuat penegakan kepatuhan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Jadi Bank Dunia dikutip oleh bisnis.com ini menyarankan agar administrasi perpajakan itu yang diperbaiki ya. Nah, dengan diperbaiki administrasinya, maka penegakan kepatuhannya juga menjadi lebih besar, lalu bisa meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Nah, menurut laporan ini, sistem keuangan formal membantu melacak aktivitas, mendeklarasikan aset, dan mengurangi penghindaran pajak. Ya, ini sebetulnya penjelasan lebih lanjut saja. Di Indonesia, di mana sektor keuangan masih terbatas, perluasan akses terhadap kredit dan instrumen keuangan dapat meningkatkan kepatuhan. Jadi logikanya kalau mereka formal, mereka bisa mengakses lembaga keuangan formal, terutama perbankan, maka data perusahaan tersebut jadi lebih bisa diakses untuk keperluan perpajakan, kira-kira begitu ya. Nah, sekaligus juga insentif. Nah, insentif buat pelaku-pelaku itu, jika dia memformalkan diri, dia memang harus memiliki kepatuhan lebih tinggi terhadap pajak, tetapi dia memiliki akses terhadap keuangan ya, sumber keuangan, sumber pembiayaan semacam itu. Nah, menurut laporan ini, perusahaan yang menggunakan pembiayaan bank formal setidaknya 50% dari kebutuhan mereka. Jadi perusahaan yang banyak memakai sumber keuangan formal, kurangnya 50% dari kebutuhan mereka, lebih sulit untuk menghindari PPN ya, pajak pertambahan atau PPh badan gitu. Namun ketidakpercayaan terhadap sistem formal membuat dunia usaha juga enggan menggunakan transfer perbankan, yang pada akhirnya membuat upaya penegakan menjadi lebih sulit. Ini memang ya bolehlah kita menduga-duga saja ini ya, bahwa berarti ini asal usul saran untuk underground ekonomi diselidiki lebih lanjut, dicari peluang untuk ditetapkan pajak underground yang bukan ilegal. Ini nampaknya salah satunya adalah sumber dari masukan Bank Dunia. Ini salah satu ya. Nah, artinya atau itu merupakan hasil riset yang umum ya, baik Bank Dunia maupun mungkin di Kementerian Keuangan. Selain itu, lanjut bisnis.com, pengembangan sektor keuangan di Indonesia dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan transparansi informasi dan mendorong formalisasi. Kira-kira begitu ya. Nah, penelitian juga menunjukkan negara-negara dengan pasar keuangan yang maju itu mengumpulkan lebih banyak pajak. Nah, begitu. Kita lihat yang lain yang setara diberitakan oleh DDTC News ya. Nah, DDTC News ini saya sudah pernah sampaikan, pernah saya bacakan juga di sini. Ini buat para mereka yang ingin menyoroti atau mendalami soal pajak dalam bentuk berita-berita atau kajian-kajian dulu untuk awal, itu DDTC ini sangat saya sarankan ya. Dia ini adalah milik salah satu konsultan pajak, kantor konsultan pajak ternama di Indonesia. Ini judulnya ketidakpatuhan pajak gerus potensi PPN hingga 2,6% PDB. Jadi gara-gara ketidakpatuhan jadi sama tadi dengan si kontan tadi, tapi ini meng-highlight isinya. Jadi kelihatannya jurnalis di DTC ya, karena ini bidang mereka, dia mendalami laporan yang 49 halaman tadi. Di dalam memang ada soal ukuran, karena Indonesia itu termasuk yang tidak patuhannya tinggi, itu menggerus potensi PPN khusus pajak pertama nilai ya hingga 2,6% dari PDB. Ya gede banget ya 2,6%. Nah, di sini dilampirkan screenshot dari laporan Bank Dunia itu
ada foto-foto untuk membandingkan Indonesia dengan beberapa negara, juga dengan ya semacam itu. Ini gap yang intinya kita di bawah yang seharusnya. Semua negara, banyakkan negara tetap ya ada potensi dia tidak sampai penuh, tapi Indonesia termasuk yang loss-nya paling besar. Nah, saya baca aja ya, World Bank mengungkap rendahnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Jadi khususnya PPN di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh compliance gap, bukan policy gap. Ini menarik nih. Secara sederhana, ini versinya DDTC ya, menerjemahkan laporan itu. Policy gap adalah jumlah pajak yang tidak dapat dikumpulkan akibat keputusan pemerintah untuk tidak membajaki basis tersebut. Sedang compliance gap lebih disebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Ini sangat serius untuk kita dalami ya. Jadi di laporan Bank Dunia menurut DDTC ini ditekankan betul, bukan soal compliance gap, tetapi policy gap ya. Apa ini? Nanti kita baca dalam laporan. Di Indonesia lebih banyak oleh compliance gap, bukan policy gap. Jadi bukan tarifnya, ya bukan tarifnya, tetapi kepatuhan terhadap tarif itu yang lebih menentukan besar kecilnya, faktornya ya. Nah, dalam laporan World Bank bertajuk Indonesia Economic Prospects Desember 2024, Funding Indonesian Vision 2045 Policy Gap PPN tercatat hanya sebesar 0,9% dari PDB. Ini saya tidak tahu data di laporan itu, kayaknya baru 2022 sepertinya. Jadi ada gap hanya dapat 0,9%, sedangkan compliance gap PPN tercatat mencapai 2,6% dari PDB. Jadi policy gap, jadi kalau tarif sekian mestinya berapa? Ternyata kekurangannya 0,9% dari PDB. Tetapi terkait dengan kepatuhan, jadi misal 11%, itu kepatuhan itu tidak tercapainya lebih jauh. Jadi kalau sederhananya ini tentu saya belum baca tuntas ya, atau ini laporan Bank Dunia tidak masuk soal tarif 11-12, tapi kalau kita terjemahkan ini, daripada menaikkan, mungkin compliance gap-nya itu kepatuhannya saja yang ditingkatkan dari 11% dan seterusnya. Ditulis dengan bahasa teknis, antara 2016 hingga 2021 rata-rata compliance gap PPN Indonesia tercatat 43,9% dari potensi. Jadi hampir separuh ya, 2,6% dari PDB pada dan seterusnya. Jadi tahun 2020 bahkan compliance gap-nya tinggi, saya kira ini masuk ya, karena pada tahun itu memang terjadi permasalahan ekonomi termasuk dalam administrasi. Nah, di sini dilaporkan juga oleh DDTC merujuk pada laporan Bank Dunia tersebut. Nah, Thailand mampu mengumpulkan PPN sebesar 4,7% dari PDB. Nah, kelihatan ini data tahun 2022 ya, lebih tinggi dari PPN Indonesia hanya 2,3% dari PDB. 4,7 sementara Indonesia 2,3. Padahal tarif PPN Thailand 7%, kita 11 ya, ini sebelum 12. Nah, ini menariknya, kita perlu nanti mendalami lebih lanjut nanti dalam siaran-siaran berikut. Dan seterusnya komentar-komentar ini ada contoh-contoh Georgia dan Kamboja yang dianggap berhasil menekan compliance gap. Menekan compliance gap itu gap kepatuhan, berarti meningkatkan kepatuhan maksudnya. Untuk contoh di laporan tersebut, dan sangat disarankan Indonesia untuk meningkatkan kepatuhannya ya, dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Jadi dengan demikian dari dua berita yang kita baca, nanti tentunya kita harus membaca laporannya secara utuh terkait dengan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai. Ini sebenarnya salah satu agenda yang utama itu bukanlah policy gap, bukanlah tarif 11 itu dengan menjadi 12, lalu dia menghasilkan berapa, kurangnya berapa kalau tarif itu dikenakan kepada semua, tetapi lebih kepada gap kepatuhan. Jadi di tarif 11% pun ada penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga ada compliance gap yang tinggi, dan itu bisa menurut laporan Bank Dunia yang dikutip oleh dua media tadi, ini bisa diatasi. Nanti kita akan dalami lebih lanjut tentang hal ini.